Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Baik, shalom. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Senang pada kesempatan sore hari ini bisa kembali jumpa dengan Bapak, Ibu, Saudara di persekutuan doa Galilea. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-27. Kitab Filipi pasal 1 ayat yang ke-27. Kita akan membacakan teks firman Tuhan ini bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. Filipi 1 ayat yang ke-27. Baik, sudah temukan? Oke, ada di layar. Yang belum temukan bisa melihat di layar slide. 1, 2, 3. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita ini. Tuhan Yesus Kristus, waktu kita membaca surat Filipi secara keseluruhan, maka kita semua sedang dibawa untuk memahami tentang suatu keadaan atau suatu kondisi di mana penjara. Saudara, jadi Paulus sedang di dalam penjara. Dia menulis surat yang namanya surat Filipi. Itu salah satu surat penjara yang Paulus tulis. Nah, kalau orang ada di dalam penjara, saya mau tanya, kira-kira enak atau tidak? Ya, oh, yang tidak enak cuma 2 orang, yang lain masuk penjara mau mungkin ya, saudara. Ya, di penjara itu pasti tidak enak. Ya, di penjara itu pasti sulit. Di penjara itu pasti sukar. Di penjara itu pasti, saudara, menyedihkan. Itu artinya bahwa Paulus sedang ada di dalam penderitaan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua tahu bahwa Paulus di penjara bukan karena dia melakukan kejahatan. Paulus di penjara bukan karena dia, saudaraku, terlibat di dalam suatu komplotan kriminalis. Dia juga bukan karena melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang sedang berlaku pada masa itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Lalu kenapa dia di penjara? Saudara, kita semua tahu bahwa dia dipenjara karena pemberitaan Injil. Karena orang tidak senang dengan banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Banyak orang yang kemudian mengaku Yesus Kristus sebagai juru selamat. Itulah yang membuat akhirnya Rasul Paulus ditangkap dan kemudian dia dipenjarakan. Nah, saudara, jadi penderitaan yang Paulus alami ini adalah sebuah penderitaan bukan karena kemauannya. Penderitaan bukan karena akibat dari sebuah kejahatan, tapi penderitaan karena kasih karunia Allah. Karena mengiring Kristus, karena ikut Tuhan, maka dia mengalami yang namanya penderitaan. Lihat di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-19. Mari kita perhatikan teks ini. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-19. Jemaat, bersama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung. Jadi Paulus itu menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung,
Ini adalah penderitaan karena kehendak Allah. Tadi saya sudah menceritakan sedikit bahwa dia masuk penjara bukan karena kriminal. Dia bukan masuk penjara karena kejahatan. Dia melakukan sesuatu yang baik, yaitu pemberitaan Injil. Tetapi karena pemberitaan Injil yang baik itu, karena orang dibawa kepada sorga, dibawa kepada kehidupan yang kekal, akibat dari itulah dia dipenjara. Ini penderitaan karena kehendak Allah. Ada amin? Ayat 22. 1 Petrus 2 ayat yang ke-22. Mari kita baca. 1, 2, 3. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Lalu ayat 23. Saudara yang terkasih, mari kita lanjut. Ayat 23. Ya, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. 24, saudara, ya, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, ayat 22 dan ayat sampai dengan ayat yang ke-24 ini menceritakan tentang Kristus Yesus yang menderita. Sekali lagi, Yesus juga menderita bukan karena kejahatan, sesuatu yang baik, justru dia menderita. Nah, penderitaan yang Yesus alami itu juga yang sama seperti Paulus alami. Dan bukan hanya saja Paulus alami, kita semua yang mau jadi orang Kristen, kalau Yesus mengalami penderitaan bukan karena dosa, bukan karena salah, bukan karena penderitaan, bukan karena kejahatan, dia harus dicaci, dia harus dimaki, dia harus difitnahkan yang jahat. Paulus mengalami hal yang sama. Saudara dan saya pun tidak akan luput. Kita pun pasti mengalami hal yang sama. Ada amin? Bilang samping kiri kanan, kamu siap atau tidak? Siap tidak siap? Harus siap. Ya, siapa suruh mau jadi orang Kristen? Kalau saudara mau jadi orang Kristen tidak siap menderita, maka saudara tidak layak menjadi orang Kristen. Orang Kristen harus siap menderita. Ayat 21, 1 Petrus 2. Mari kita lihat. Ayat 21. Ya. 1, 2, 3. Sebab ya. Untuk itulah kita dipanggil. Untuk apa? Menderita karena sesuatu yang baik. Menderita karena Injil Kristus. Menderita bukan karena perbuatan kriminal. Menderita karena perbuatan. Peringati sebelum Jumat Agung, kita memperingati yang namanya Minggu Sengsara. Supaya apa? Supaya kita kembali melihat bahwa ternyata perjalanan kekristenan itu bukan perjalanan yang enak-enak. Perjalanan kekristenan itu bukan perjalanan yang mulus. Perjalanan kekristenan itu adalah perjalanan penderitaan. Dan semua orang Kristen yang mau ikut Yesus, yang mau percaya kepada Yesus, yang mau mengikuti jejak Yesus, pasti akan menderita. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Hidup di dalam teks ini. Jadi seolah-olah Paulus ini mau beritahu kepada jemaat yang ada di Filipi, meskipun kita sedang mengalami, maka mesti kena tilang. Kenapa? Karena ada aturan, pola, atau tatanan yang sudah dibuat, perundang-undangan yang sudah dibuat. Kayak kata aksios. Coba sebut 1, 2, 3. Kalau saudara yang anak-anak muda ini biasa lihat laptop, ada yang tulisannya aksio. Nah, itu saudara, itu sebenarnya dari kata aksios itu berpadanan itulah muncul aksios itu. Aksios itu artinya layak. Jadi beli laptop aksios itu arti itu layak pakai begitu. Ya, saudara. Jadi itu artinya layak. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kenapa kita harus pakai pola tatanan sorga, hukum sorga, cara hidup sorga, gaya hidup sorga, supaya kita semua ini layak. Ya. Sebab kalau kita tidak pakai cara hidup sorga, kita tidak pakai gaya hidup sorga, maka kita
bahasa kontrasnya, kalimat kontrasnya adalah tidak layak. Jadi kalau mau layak sebagai warga kerajaan sorga, maka mesti pakai cara-cara sorga di dalam menghadapi segala situasi kehidupan, apalagi ketika kita ada di dalam penderitaan dan di dalam kesukaran. Ada amin? Ada banyak orang Kristen, waktu menghadapi penderitaan dia tidak pakai cara sorga, dia tidak pakai pola sorga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, karena itulah banyak orang tidak bisa bertahan di dalam penderitaan, saudara. Karena dia pakai pola dunia, dia pakai cara dunia, saudara. Dia lihat tetangga sebelah waktu menderita pakai cara dunia, dia bilang, itu hari kotong pun tetangga itu dia sakit hampir mati. Coba kotong pitanya dia, kenapa kok sekarang dia sehat-sehat? Ya saudara. Nah sekarang bab tua ini ada sakit juga, saudara. Akhirnya anak dong mulai barunding dong pitanya di sebelah, bapak minta maaf deh, bapak di rumah ada sakit. Maka kami lihat sekarang, bapak itu hari kan juga sakit, masa sekarang sehat-sehat. Kira-kira itu hari bapak bikin karmana sampai akhirnya bapak sehat. Lalu bapak tua bilang begini, beta pikir itu hari itu pi di tim doa dong kok sembuh. Ternyata beta doa keliling semua tim doa. Dokter beta pi semua keliling semua dokter, tapi ternyata beta tambah parah. Lalu kenapa Pak sekarang susah sembuh? Bapak sekarang susah sembuh. Bosong tahu. Ya. Ada satu nenek di atas itu. Di jalur 40 pun sebelah. Ya, saudara, ini tidak betul di situ bukan ya. Jadi saudara jangan picek betul. Ya. Saudara, beta pi mam tuanya kasih 1 gelas air sah. Ya. Beta minum habis sampai pulang ini sampai sekarang beta sehat. Jadi kalau bosan pun bapak juga mau begitu, mari kau antar pi. Mam tuh masih hidup ada di jalur 40. Sekarang terkasih dalam Tuhan banyak orang begitu. Dia tidak pikir lagi cara sorga, tatanan sorga, pola sorga. Dia tidak pikir. Dia pikir ini betul. Daripada bapak tuh menderita kiri kanan, kita juga sama sebuah bapak di mana-mana. Kalau bapak tidak sembuh, ini mungkin jalan keluar yang terbaik, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena ada banyak orang, saya ulang lagi, dia lupa bahwa bicara soal segala sesuatu yang kita lakukan, ini ingat baik-baik, layak tidak kita di hadapan Allah. Sebab waktu kita pakai cara pola yang tidak layak di hadapan Allah, yang tidak benar, tidak sesuai dengan aturan sorga, tidak sesuai dengan Injil Kristus, maka sekali lagi kita dianggap tidak layak oleh Tuhan. Bilang samping kiri kanan, mau dianggap layak atau tidak? Lebih baik beta susah sampai mati, tapi Tuhan bilang lu layak. Daripada beta susah dapat jalan keluar pintas, tapi kemudian Tuhan bilang beta son kenal lu, beta son anggap lu, beta buang lu. Beta rasa itu lebih menyakitkan dari penderitaan, dari kesulitan yang saudara dan saya alami. Ada amin? Karena itu hari ini dengar baik-baik, penderitaan, kesukaran, kesulitan apapun, jalan keluarnya ingat baik-baik, bukan di luar, tapi tata caranya, polanya ada di dalam hukum kita yang namanya Alkitab. Sore hari ini dengar baik-baik. Kenapa kita mesti pakai tatanan atau aturan Alkitab ini? Ya, saya mau bahas ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Kenapa kok kita mesti pakai ini firman Tuhan sebagai penentu kelayakan kita di hadapan Allah? Kenapa saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua cara yang kita pakai, pola yang kita pakai harus sesuai dengan firman Tuhan supaya kita layak di hadapan Allah? Tentu ada alasan. Kenapa saudara, undang-undang yang diberlakukan dalam kewarganegaraan sorga itu adalah Injil? Kenapa tidak ada undang-undang lain? Kenapa tidak ada tambah-tambahan lain? Harus firman, harus Injil Kristus. Itu pasti ada alasannya. Nah, sore hari ini kita akan belajar. Yang pertama, saudara, kenapa Injil ini harus kita pakai sebagai patokan, pola, cara hidup kita, meski kita sedang ada di tengah-tengah penderitaan, supaya kita layak sebagai warga kerajaan Allah. Yang pertama, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Roma, pasal yang pertama ayat 16. Roma pasal 1
ayat 16. Oke. Roma 1 ayat 16. Mari kita baca ayat ini sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Bilang sama-sama dengan saya, Injil menyelamatkan saya. Sekali lagi, Injil menyelamatkan saya. Saudara, ketika kita bicara soal menyelamatkan, itu memiliki dua makna. Ya. Yang pertama, menyelamatkan dalam arti sementara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Menyelamatkan dalam arti sementara itu bisa berarti menolong kita keluar dari kesulitan, menolong kita keluar dari masalah, menolong kita keluar dari berbagai macam tantangan, menolong kita keluar dari berbagai macam ujian. Itu kata menyelamatkan yang pertama. Tapi yang kedua, makna tidak sementara atau makna yang tak terbatas, makna unlimited, makna yang saudaraku kekal, abadi. Apa itu menyelamatkan? Menyelamatkan itu berarti saudaraku, Injil itu menjadi penentu kita ini masuk sorga, hidup kekal bersama dengan Yesus atau tidak, itu ditentukan oleh Injil Kristus. Ada amin? Tanya samping kiri kanan, mau yang sementara atau mau yang tidak sementara? Dia kasih jawaban apa? Ya, saudara, kalau saya yang saudara tanya, saya mau dua-dua. Ya toh, mau yang sementara, tapi juga mau yang tidak sementara itu. Saya mau Tuhan tolong saya ketika saya menghadapi masalah. Saya mau Tuhan beri saya jalan keluar ketika saya menghadapi berbagai macam tantangan. Saya mau Tuhan membawa saya melihat kebaikan-kebaikan waktu saya dalam keadaan terjepit, waktu saya dalam keadaan tidak melihat saudara pengharapan. Saya rindu Tuhan menyelamatkan saya, itu sementara. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu jauh lebih daripada semua yang tadi saya sebut sementara itu. Tuhan tolong saya, Tuhan menyelamatkan saya dari berbagai masalah. Saya rindu bahwa Injil Kristus itu bukan hanya membawa saya melihat jalan keluar, tetapi membawa saya melihat sorga kekal, abadi yang diharapkan oleh semua orang. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tanya samping kiri kanan lagi, hari ini kamu datang untuk yang sementara atau yang tidak sementara? Haleluya. Jadi saudara, kita hari ini datang dengar Injil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita datang mendengar firman Allah. Kita mendengar undang-undangnya Tuhan, ya. Untuk apa? Supaya kita layak di hadapan Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang disebut warga kerajaan sorga. Kita datang hari ini. Tapi ingat baik-baik, kita datang jangan hanya pikir untuk hal-hal yang sementara saja. Kalau kita hanya berpikir untuk hal-hal yang sementara saja, saudara, di luar sana juga orang bisa dapat hal yang sementara tanpa Injil. Dengar baik-baik. Di luar sana orang bisa mendapatkan yang sementara tanpa Injil, dengan cara-cara bukan cara sorga. Tadi saya kasih contoh salah satu, ya toh? Orang bisa dapat pertolongan yang sementara tanpa datang kepada Injil Kristus. Tetapi orang di luar sana tidak bisa mendapatkan hal abadi, sorga, tanpa Injil Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini kita tidak boleh lupakan, ya. Jadi kita datang ini yang paling prioritas adalah bukan hal yang sementara. Kita datang ini yang paling prioritas adalah hal yang tidak sementara itu. Saya selalu katakan, hal yang sementara Tuhan bisa tambahkan, tetapi hal yang kekal Tuhan tidak bisa tambahkan. Itu harus dicari dan ditemukan oleh semua orang. Ada amin? Matius 6 ayat 33. Mari kita lihat ayat ini. Matius 6 ayat yang ke-33. Oke.
Jemaat, baca ayat ini dalam hitungan yang ketiga, Matius pasal 6 ayat 33. Ya, 1, 2, 3. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua yang mana? Pakaian, minuman, ya, rumah, tempat tinggal dan lain sebagainya. Itu akan ditambahkan. Itu yang saya sebut hal sementara. Tetapi dikatakan carilah yang tidak sementara, kerajaan Allah dan kebenaran. Paulus berkata dalam kitab Roma, dia mengatakan kerajaan Allah itu bukan soal makan minuman, tapi soal damai sejahtera, sukacita, ya, dan dalam pekerjaan Roh Kudus. Jadi jangan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mencari Tuhan atau mencari Injil atau mau hidup sesuai dengan Injil hanya karena hal-hal sementara. Carilah Injil karena hal-hal yang tidak sementara. Carilah Injil karena hal-hal yang sifatnya kekal. Karena kalau saudara mendapatkan yang kekal, yang tidak kekal itu Tuhan bisa tambahkan. Yang sementara itu Tuhan tambahkan kepada kita semua. Karena itu saudara, kenapa saya harus hidup sesuai dengan Injil Kristus? Jawabannya sederhana. Karena sorga hanya bisa didapat karena Injil Kristus. Tanpa Injil tidak ada orang yang bisa masuk sorga. Tanpa Injil semua di neraka. Tanpa Injil tidak ada pelepasan dosa. Tanpa Injil orang tetap ada dalam hukum dosa. Tanpa Injil orang tetap dalam kutuk maut. Hanya Injil yang bisa melepaskan orang. Karena itu saya tidak akan berlari kepada yang lain. Tatanan hidup saya, pola hidup saya, cara hidup saya adalah Injil Kristus. Ada amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, sebab kalau bukan Injil, kakak yang tadi bersaksi tidak mungkin bisa lepas anting-anting. Percayalah. Kalau bukan Injil, tidak mungkin saudaraku yang suka melawan orang tua itu bisa berhenti. Soalnya melawan orang tua. Kalau bukan Injil, saudara yang minum mabok non-stop, bikin huru hara di mana-mana, tidak mungkin bisa berhenti kalau bukan Injil Kristus. Makanya Injil itu yang menyelamatkan kita sekalian. Tadi ibu bersaksi, baca Alkitab. Meski soalnya mengerti juga baca terus. Waktu Tuhan bilang Galatia pasal 3 ayat 3, kakak tadi sudah bersaksi, beta dengar. Ya. Dia juga tidak tahu ini maksud Tuhan apa. Tapi Injil itu sekali lagi mampu membawa orang keluar dari keterpurukan. Injil itu mampu mengubahkan orang menjadi ahli waris kerajaan Allah. Makanya saudara, buka hati sungguh-sungguh kalau dengar firman. Buka hati sungguh-sungguh karena Injil ini betul-betul kekuatan Allah. Jadi kalau Paulus berkata hiduplah dengan pola, dengan tata cara, yaitu Injil Kristus sebagai warga kerajaan sorga. Itu bukanlah saudaraku sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang bikin ketong jadinya, nanti beta sene bisa berat dan lain sebagainya. Jangan, berpikirlah kalau saya dan saudara bisa ada hari ini itu karena kekuatan Injil. Tanpa Injil tidak mungkin saya bisa mengalami yang namanya perubahan hidup. Tanpa Injil saya tidak mungkin bisa melihat yang namanya sorga. Tanpa Injil tidak bisa. Injillah yang bisa membuat orang mengalami keselamatan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu tiap pagi, tiap hari baca Alkitab. Ya. Kalau saudara pegang Injil begini, masalah apapun tidak bisa menggoyahkan hidup saudara. Ya. Karena saudara tahu, dulu beta ini siapa? Dulu beta ini orang terhilang. Tapi ini hari beta bisa layak di hadapan Allah. Ini karena firman. Ini karena Injil, bukan karena kata si A, si B, si C. Jadi kalau saya menghadapi tantangan, saya menghadapi berbagai macam penderitaan, saya tidak mau dengar lain. Saya tutup telinga, saya hanya mau dengar sorga. Saya mau dengar apa yang firman katakan. Karena itu firman itulah yang telah menyelamatkan saya. Maka saya akan dengar dia, saya tidak akan dengar yang lain. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu ibaratnya sama kayak begini, potong jatuh di dalam lompor, ya lompor hidup. Yang kau tambah gerak, potong tenggelam.
Ya, kecuali ada orang lain yang datang tarik botong kas keluar. Lalu kemudian saudara ada orang baik datang lalu dia tarik kita keluar. Dia selamatkan kita dari kita yang semua tenggelam, tinggal mungkin sampai di mulut di batang hidung ini lopor. Dia datang tarik, dia hela kas keluar ketong. Saudara, saya rasa kita akan ikuti apa yang dia bicarakan dibandingkan orang lain yang tidak pernah tolong kita. Karena dia pernah mempunyai jasa besar dalam hidup saudara dan saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangankan tolong kita, saudara bantu kita sesuatu, kita ingat orang pujasa. Apalagi Kristus yang oleh Injil itu menyelamatkan saudara dan saya bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah yang mahal. Adakah saudara tidak mau mengikuti cara hidupnya? Apa yang dia katakan? Apa yang dia firmankan? Waduh, itu tentu orang yang hanya lupa daratan saja. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, jadi sekali lagi, kenapa kita hidup berpadanan dengan Injil Kristus? Jawabannya sederhana. Yang bisa menyelamatkan kita hanya satu, Injil Kristus. Kedua, saudara, kenapa kita harus hidup berpadanan dengan Injil Kristus di tengah kesulitan, di tengah penderitaan? Selain Injil itu yang menyelamatkan kita, dikatakan di dalam ayat Roma 1:16 kembali. Roma 1 ayat 16. Injil adalah kekuatan apa? Allah. Sama-sama katakan Injil kekuatan Allah. Jadi satu, Injil menyelamatkan. Dua, Injil itu kekuatan Allah. Sekarang saya tanya saudara. Waktu saudara lemah, ya, sakit misalnya, lalu saudara tidak bisa bergerak dari tempat tidur. Saudara terbaring saja lemas di atas tempat tidur. Saya mau tanya, apa yang saudara butuhkan? Saudara butuh uang 1 miliar? Atau saudara butuh kekuatan yang bisa membangkitkan saudara keluar dari itu keterpurukan? Yang tadinya lemah, tidak bisa bangun, bolak kiri kanan tidak bisa, hanya lurus saja? Atau saudara butuh makanan yang lezat, yang saudaraku, ya orang bilang makan enak gitu ya saudara, yang saya selalu sebut fuyung hai, capcai, ya, atau aduhai. Saudara, itu biar makanan capcai, aduhai datang, kita yang mati lesu, yang saudaraku sedang dalam ketidakberdayaan itu, kita tidak menginginkan. Ya. Uang 1 miliar pun datang, kita tidak ingin. Kok kita ada tabaring begini, ini mau bikin apa? Uang sebanyak itu. Yang kita butuhkan pada masa itu, saat itu adalah siapa yang bisa datang beta, kas bangun beta dari tempat tidur, beta bisa jalan, beta bisa bergerak keluar, supaya beta bisa melakukan sesuatu. Itu yang pasti ada dalam benak kita, bukan yang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Jumat yang lalu selesai saya khotbah di Immanuel, saya pergi kunjungi seorang yang sedang sakit di rumah sakit WSET Yohanes. Saya bersama istri, ya, kami pergi saudara. Mama tua lagi terbaring tak berdaya. Ini bukan orang miskin loh. Dia punya harta, punya uang, ya. Tapi waktu saya pergi, dia hanya berdoa, Bapak tolong supaya bepung kaki kiri ini bergerak. Ini susat minggu ini hanya begini sah. Saudara, tidak bisa bergerak. Kolesterol tinggi, gula darah tinggi, asam urat tinggi, semua tinggi. Saudara bisa bergerak. Dibutuhkan apa? Kekuatan supaya bisa kas gerak kaki. Jadi doa yang kita biasa doa ucapkan mungkin, Tuhan beri aku berkat uang 10 juta. Itu kita lupa buang semua. Ya. Tidak ada doa itu, kita tidak ingat lagi. Yang kita ingat satu, Tuhan tolong kaki ini supaya bisa bergerak. Ya. Itu doa kita. Saudara, waktu orang menghadapi kesulitan, waktu orang menghadapi penderitaan, satu yang dibutuhkan, kekuatan. Sudah dengar baik-baik.
Saudara lihat orang yang stres, orang yang menghadapi misalnya duka cita waktu dia menangis. Sudah dia menangis apa? Coba saudara pasang telinga baik-baik. Beta son kuat lah, beta son kuat lah. Kan gitu ya. Selalu begitu. Beta son kuat lah. Bapak Sumati, beta son kuat lah. Mama Sumati, beta son kuat lah. Saudara, ya, saya pernah kubur orang, anaknya lompat masuk di dalam kubur juga karena dia rasa saya son kuat lah, kubur beta dan bapak satu kali. Tidak kuat menghadapi penderitaan, menghadapi kesulitan. Tantangan paling besar itu adalah kekuatan di dalam diri kita. Orang bisa stres, orang bisa bunuh diri karena menghadapi berbagai macam kesulitan karena dia tidak kuat. Saudara, orang bisa akhiri hidupnya di jembatan Liliba. Kalau dia masih hidup, saudara tanya dia, saya tidak kuat lagi. Pasti jawabannya begitu. Saudara, kekuatan menjadi hilang. Tapi dengar baik-baik bahwa Injil itu kekuatan Allah. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa kita harus pakai pola, tata cara, undang-undang yang namanya Injil Kristus? Karena tidak ada kekuatan lain dalam dunia ini yang bisa memberikan kekuatan kepada kita saat kita lemah, saat kita lesu, saat kita tak berdaya. Hanya ada satu kekuatan, dan kekuatan itu adalah Injil Kristus yang saudara dan saya dengar. Ada amin. Makanya saudara rajin datang persekutuan doa, rajin pergi gereja, rajin baca Alkitab, rajin dengar khotbah. Itu tidak sia-sia. Karena waktu saudara mendengarkan firman Allah, waktu saudara membaca kebenaran Alkitab, waktu saudara memberi hidupmu kepada kebenaran, maka ada kekuatan Allah yang masuk dalam diri saudara, sehingga saudara akan maju tak gentar menghadapi situasi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara sekalian. Ada amin. Sehingga saudara akan bertahan. Ya, lihat ini, Yesus waktu dia ada di taman Getsemani, ya, waktu dia berdoa 3 kali, mujizat tidak terjadi, cawan tidak berlalu, tapi saudara, Tuhan kasih dia kekuatan. Bapa beri dia kekuatan dengan mengirim malaikat datang kepadanya. Lukas 22 ayat 43. Mari lihat. Lukas 22 ayat 43. Lukas 22 43. Ya, jemaat baca 1 2 3. Untuk kasih kekuatan kepada Yesus. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kekuatan itu hanya bisa datang, kekuatan Allah itu hanya bisa datang dengan 2 cara. Cara pertama adalah dengan lewat doa. 2, firman. Itu kekuatan Allah itu nyata, itu 2 cara ini. Jadi kalau rajin doa, rajin baca Alkitab, Anda saya yakin, masalah mau berat kayak apa, penderitaan mau sulit model apa, Anda pasti kuat. Karena sekali lagi, dua ini bagian dari kekuatan Allah. Doa, firman. Doa, firman. Itu kekuatan yang tak terkalahkan. Yesus pernah berkata begini. Matius pasal 11, 28, 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tampilkan. Ya, ayat 28. Ya. Lesu dan berbeban berat, aku akan memberi apa? Kelegaan kepadamu. Lalu 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Marilah kepadaku. Kepada siapa? Kepada Yesus. Yesus itu siapa? Firman. Belajarlah. Belajar apa? Belajar firman. Jadi kalau saudara belajar Yesus, belajar firman, belajar Alkitab, saudara dapat ketenangan. Saudara mendapat kekuatan untuk menghadapi masalah. Kadang saudara tidak mengerti apa yang saudara baca. Kadang saudara tidak paham apa yang saudara mungkin baca karena keterbatasan ya saudara. Tetapi itu tidak berarti tidak ada kekuatan yang bekerja dalam hidup saudara. Ya. Tapi itu bukan berarti juga saudara baca asal lalu.
kita memang baca sungguh-sungguh. Makanya memang sebelum baca Alkitab tuh berdoa, Tuhan, ini firman-Mu, ini hatimu, ini kata-katamu. Beta ini terbatas, otak sapo anak. Mau mengerti Tuhan yang tak terselami begini, ini kan sone mungkin. Tapi Tuhan beri beta hikmat. Sama kita di berdoa sebelum beta khotbah ini kan. Kotong semua ini kan terbatas. Tapi kotong minta Tuhan kasih kotong hikmat, urapan. Supaya kasih pengertian sedikit saja dari setiap bagian kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Itu akan mendatangkan kekuatan yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Ada amin? Ada amin? Bilang samping kiri kanan, saya tidak mau Injil yang lain. Injil Kristus adalah kekuatan Allah. Ada amin? Ya, makanya Paulus kasih tahu sama jemaat Filipi, berpadananlah sesuai dengan Injil Kristus. Kamu ini warga kerajaan sorga, pakai ini pola. Kalau kamu dalam kesulitan, kamu pakai pola lain, kamu susah. Karena ada kekuatan dari mana? Tapi kalau kamu pakai ini pola, kamu kuat. Makanya dalam surat Filipi, saudara, kalau kita baca secara keseluruhan, isi dari surat Filipi itu, kata kunci daripada surat Filipi itu adalah bersukacita. Paulus kenapa bisa omong sukacita? Karena dia merasakan ada sukacita di dalam dirinya. Kapan dia mengalami sukacita? Waktu dia ada dalam penderitaan. Waktu dia ada dalam penjara. Atau dia bisa sukacita. Itu berarti ada kekuatan Allah yang bekerja dalam dirinya. Kalau tidak ada kekuatan Allah, orang dalam penjara, mana bisa dia sukacita dalam penjara? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Saya sering berdoa buat orang di penjara. Jarang. Ya saudara. Yang mau saya doakan keluar itu baru dia pemuka agak senyum. Tapi kalau dia bilang, Bapak saya masih 12 tahun. Itu saudaraku. Biar tato penuh badan, air mata juga mengalir. Saudara. Ya, itu berarti tidak ada manusia bisa kuat. Kadang saya doakan, saya buka mata karena tumpang tangan mereka. Waktu saya tumpang tangan dia menangis, itu saya kadang lucu. Ya, karena di samping sini tato naga, di sini tato setan merah. Tapi ternyata masalah datang cuma nangis. Tidak ada manusia hebat ini dunia ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya kita hanya bisa kuat kalau ada Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Ya saudara. Makanya Paulus bisa bersukacita. Itu bukan karena dia hebat. Apalagi Paulus. Saudara. Paulus itu dimungkinkan. Ya, ini ada banyak tafsiran. Orangnya itu kecil. Ya, botak. Penyakitan lagi. Kalau model-model begini masuk penjara. Ini tinggal tunggu mati. Saudara, tapi dia bisa bilang bersukacitalah, bersukacitalah. Wah, ini kalau bukan karena kekuatan Allah, itu tidak mungkin. Saudara yang terkasih, karena itu ingat, padanan kita adalah Injil Kristus. Ketiga, jadi kenapa kita harus berpegang pada Injil? Ingat, satu, Injil itu selamatkan kita. Yang kedua, Injil itu beri kita kekuatan. Yang ketiga, mari kita mau perhatikan kitab Galatia pasal 1 ayat 6, 7 dan sampai ayat yang ke-10 ya. Kita bergantian kita baca ayat ini. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10. Saya lebih dulu membaca ayat yang ganjil, diikuti oleh Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ayat 7. Bilang samping kiri kanan, di dunia ini banyak Injil lain. Bilang samping kiri kanan, kadang-kadang tawar untuk lu juga. Lah iya. Saudara, saya dulu ditawarkan Injil palsu ini banyak, saudara. Ya. Tadi saudara dengar kesaksiannya, saya ulang lagi. Itu kan gara-gara tawaran Injil palsu. Karena ada Injil-Injil palsu, kabar baik palsu.
Kalau lu son isap rokok, lu son minum mabok, lu kawan son ada kakak. Ini Injil palsu. Hari kita pulang kita juga pikir, hai betul. Beta begini nanti kawan son ada karmana. Kita suka Injil palsu. Saudara terkasih dalam Tuhan, di dunia ini terlalu banyak Injil palsu. Ya. Injil-Injil yang memutarbalikan kita. Sehingga kita tidak lagi mau hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Injil-Injil palsu ini terlalu banyak bersebaran di mana-mana. Ya. Dulu saya salam-salam nona sen mau. Dan bilang, pakai obat nona. Bibit pikir betul daripada salam-salam tidak mau. Hai pakai obat nona saja. Ya, itu Injil palsu. Tapi ya kita tergoda juga kadang-kadang. Ya karena saudara kita ini kan tidak mau hidupnya sulit. Injil palsu ini banyak, saudara. Banyak orang terjebak dalam Injil-Injil palsu. Kan jadi kantor korupsi, kenapa? Saudara itu terjebak dalam Injil palsu. Dia sebenarnya tidak kepengen korupsi. Tapi tawaran datang. Ya. Lu mau lu hidup begini terus. Ya. Lu kepala bagian tapi naik motor. Lu sana malu. Ya saudara. Tapi mau bilang apa? Gaji begitu. Tunjangan tidak seberapa. Saudara, tapi tawaran Injil palsu itu datang. Sehingga membuat akhirnya iman mulai tergoncang. Orang selingkuh. Coba saudara tanya. Dia karena mendengar Injil palsu. Yang memutarbalikan dia. Saudara. Lu masih tahan. Lu mesti tahan itu kuntilanak satu itu. Injil palsu. Pulang kita mulai pikir betul-betul ya. Pas mam tua datang lagi pas daster putih lagi. Itu bahaya. Ya. Saudara yang terkasih, ada rumah tangga jadi hancur gara-gara tawaran Injil palsu. Ya. Saudara dengar tadi itu kesaksian. Saya mau ulang lagi. Injil palsu itu banyak di neon itu. Buktinya itu. Dia persekutuan terus. Dia supin sesat itu. Itu masih baik sesat. Ada yang bilang, dia supindah gereja itu. Lu lihat dia mana supindah gereja itu. Lu supindah gereja itu. Itu Injil palsu. Saudara. Ini orang-orang yang menyebarkan Injil palsu. Yang mau membunuh saudara. Untuk tidak lagi berpegang berpadanan pada Injil Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hati-hati. Makanya Paulus bilang. Ayat yang ke-8. Mari kita lihat. Galatia 1. Saya baca. Saya tadi saudara-saudara toh. Tetapi sekalipun. Ayat 7 dulu. 8 ya. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda, janganlah ke tempat tetangga. Dari sorga datang, tapi kalau Injil lain, jangan mau terima. Jangankan teman kantor, jangankan orang di sekitaran kita lingkungan yang tadi saya sebut itu. Ya. Jangankan sekalipun dari sorga, bahkan dia malaikat sekalipun. Tapi kalau dia memberitakan Injil yang lain yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. 9. Ya, saya ingat tadi kakak Nona bersaksi babi warna merah. Itu kan juga Injil palsu. Cari babi warna merah atau warna pink. Cari dari mana itu babi warna merah. Itu saudara, itu Injil-Injil palsu itu. Ada orang-orang yang memang sekali lagi mau membuat kita kacau. Sehingga kita pun pola hidup, gaya hidup tidak lagi sesuai dengan Injil Kristus. Ayat 10. 1, 2, 3. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba
Kristus. Jadi saudara, yang ketiga, Injil itu, Injil yang sejati, itu bikin kita berkenan menjadi hamba Tuhan, hamba Kristus. Injil palsu itu bikin kita jadi hamba setan. Injil palsu itu menjadikan kita alat setan. Kalau saudara mau jadi alat Tuhan, hamba Tuhan, maka sekali lagi harus hidup sesuai dengan Injil Kristus. Ada amin? Makanya apapun yang orang bicarakan di luaran sana, saudara jangan pernah mau terima kalau itu bukan Injil Tuhan. Ya. Kalau itu bertentangan dengan Alkitab, bertentangan dengan firman Tuhan, kotong mau sekolah karena botong hanya bisa layak di hadapan Allah. Tuhan senang botong, kotong ini disebut hamba Tuhan, anak Tuhan, alat Tuhan. Saudara, kalau kita ini menjadi orang-orang Kristen yang ikuti Injil, ya, bukan ikut ketompu mau. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang sekali lagi melayani Tuhan tapi ikuti kemauan dia, mengiring Tuhan tapi ikuti Injilnya dia, Injil tetangga, Injil mayoritas, bukan Injil Kristus, Injil kebiasaan. Saudara, waduh, kalau macam begitu, maka hidup kita ini tidak akan jadi hamba Tuhan, hamba setan. Iya, biar kita pakai jubah pendeta, saudara, tapi kalau kita tidak menyatakan kebenaran Injil, kita tidak nyatakan sungguh-sungguh, kita hamba setan. Dan ini banyak terjadi pada masa Paulus melayani. Sekarang saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau tunjukkan ayat-ayat firman Tuhan ini buat kita sekalian. Jadi saudara, Paulus bicara ini memang karena kondisi pada waktu itu nyata bahwa ada banyak orang yang menjadi seteru salib Kristus. Filipi pasal yang ketiga, mari perhatikan ayat yang ke-18. Filipi pasal 3 ayat 18. Lihat, Filipi 3 ayat yang ke-18. Jemaat baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Karena seperti yang kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang, sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai banyak orang yang jadi musuh Allah, hidup ikut pola lain, hidup pakai cara lain. Paulus bahkan sebut mereka dengan sebutan yang lebih keras. Ayat 1 Filipi pasal 3, ayat 1, ayat 2, mari kita lihat Filipi pasal 3, 1, 2, 3. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Ayat 2. Siapa? Sabar, siapa? Anjing-anjing itu bukan kita pemeliharaan anjing-anjing, manusia. Yang Paulus sebut dong anjing-anjing. Di ayat 18 dia bilang ini seteru salib Allah. Seteru. Paulus sebut mereka ini anjing-anjing semua. Hati-hati. Ada banyak anjing-anjing yang berusaha tawar Injil lain. Lanjut, terhadap, hati-hatilah terhadap, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang kita juga jangan lupakan. Makanya kita datang gereja, datang persekutuan doa, dengar firman, supaya kita tahu ada anjing di mana, ada penyunat palsu di mana, ada pekerja palsu, pekerja jahat yang mana. Kita sudah tahu karena kita pegang Injil Kristus. Ini nih jahat ini. Ini gonggongan anjing-anjing itu. Ini seteru salib Kristus. Saya mesti berkata tidak. Saya mau hidup sebagai warga kerajaan Allah, hamba Tuhan yang layak di hadapan Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi pesan Tuhan pada kesempatan sore diberkati ini menolong kita sekalian supaya situasi kesukaran, kesulitan apapun tetap hidup sebagai orang-orang yang berpadanan pada Injil Kristus. Supaya apa? Aksio, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Ya, sebagai warga kerajaan Allah. Saya memberikan 3 alasan kenapa kita harus hidup sesuai dengan Injil. Yang pertama, ingat Injil itu yang selamatkan saudara.
Saudara bisa hadir hari ini di gereja, bertobat, bisa menyanyi di persekutuan doa, angkat tangan, bisa doa 3 beban. Itu karena ada Injil yang menyelamatkan saudara. Tanpa Injil tidak mungkin. Makanya hiduplah sesuai dengan Injil. Yang kedua, ingat bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Di saat kita lemah, di saat kita sulit, ada tantangan berat, sakit, penyakit yang kita alami, tapi kita masih bisa berdiri. Itu karena firman yang kita dengar, kita baca, yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan yang terakhir, yang keempat, ingat, saya mau disebut hamba Tuhan, hamba Kristus. Kapan saya menjadi hamba Tuhan? Kalau saya melakukan apa yang Injil katakan, bukan apa yang orang lain katakan. Yang pakai Injil palsu itu adalah penyunat-penyunat palsu, anjing-anjing seteru salib Kristus. Dan saya mesti tolak itu. Yang saya terima adalah Injil sejati. Ada amin? Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau bersyukur buat firman yang kita dengarkan pada kesempatan ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau kami hidup hari ini, kami mau hidup bagimu Yesus. Mata kami mau tetap memandang Engkau Yesus. Allah kami, dunia mungkin tidak mau mengenal kami, tapi Engkau menerima kami. Sebab kami adalah orang-orang yang telah ditebus, dilayakkan untuk menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih. Terima kasih.